apa kabar? Bagaimana harimu? Aku berharap kamu berada di kondisi terbaikmu. Kemarin aku bertemu dengan teman-temanku. Ya, walaupun hanya lewat video meetings di internet sih. Setidaknya kerinduan kami sedikit terobati. Terus, aku merasa ada hal yang menggelitik. Aku menyadari bahwa aku benar-benar menjadi diriku sendiri di depan orang-orang terdekatku. Aku bisa mengekspresikan apapun sebagai aku, diriku. Lalu aku berpikir tentang sebenarnya menjadi diri sendiri itu bagaimana ya? Apakah dengan bisa mengungkapkan apapun tanpa ada rasa berdosa? Apakah dengan selepas-lepasnya tertawa? Apakah menjadi diri sendiri berarti tidak memikirkan sesama? Aku berusaha mencari tahu jawabannya. Aku sempat berpikir bahwa aku ini orang yang tidak suka berbicara, tidak suka bersosialisasi, tidak suka berbagi cerita. Tapi aku kemudian sadar bahwa aku belum berada di tempat yang tepat saja. Belum bertemu manusia yang satu frekuensi denganku saat itu. Lalu aku menyadari bagaimana aku bisa menjadi ceria dan lepas ketika aku bersama dengan orang-orang yang aku percaya. Aku bisa menjadi diriku sepenuhnya. Aku bisa melakukan hal konyol yang aku merasa nyaman untuk aku lakukan. Aku bisa membicarakan hal atau perasaan pribadi yang aku rasakan. Aku bisa berbagi harapanku di masa depan. Aku merasa nyaman. Tapi aku juga percaya bahwa menjadi diri sendiri tidak berarti menjadi tidak sopan dan berlebihan. Menjadi diri sendiri tidak berarti mengabaikan perasaan orang lain. Aku rasa aku dan banyak dari kita masih perlu belajar tentang hal ini. Atau mungkin selamanya kita akan belajar tentang hal ini. Tentang menghormati orang lain. Batasan seperti apa yang sesuai untuk di situasi tertentu, untuk orang-orang tertentu, untuk komunitas tertentu. Menjadi lebih peka dan belajar dari pengalaman adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Meminta maaf akan kesalahan yang kita lakukan karena melanggar batas komunikasi atau melanggar privasi atau bahkan prinsip hidup orang lain adalah hal yang wajar, yang perlu diwajarkan. Semakin dewasa, kita akan lebih memahami bagaimana menempatkan diri walaupun sedang menjadi diri sendiri. Tidak apa, tidak perlu berlomba, tidak perlu tergesa-gesa. Perlahan namun belajar dari kesalahan dan pengalaman. Aku selamanya tidak akan pernah bisa memberikan batas yang jelas tentang bagaimana kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Karena semua orang punya kondisi yang berbeda, kepribadian yang berbeda pula. Kamu yang paling tahu bagaimana cara menjadi dirimu sendiri. Namun, langkah yang pasti adalah kenali dirimu terlebih dahulu. Kenali bagaimana otak dan hatimu bekerja.
apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka. Cintai dirimu dengan segala luka dan kebaikan yang kamu punya. Cobalah, mungkin itu sulit, mungkin itu mudah. Yang terpenting, cobalah untuk mengenali dan mencintai dirimu. Aku merasa ketika aku lebih mengenali dan mencintai diriku, aku bisa menjadi lebih tenang secara mental. Memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan tidak mudah terpancing amarah. Aku bisa melihat sesuatu dengan lebih objektif dan tidak melulu perlu pengakuan dari orang lain. Aku fokus dengan diriku dan apa yang aku perjuangkan dalam hidupku. Aku tidak melulu terbawa arus untuk membenci dan sibuk mengurusi hidup orang lain yang memang sebenarnya itu ranah pribadi dan aku tidak perlu tahu. Sampai saat ini aku masih dan akan selalu berusaha mengenali dan mencintai diriku. Aku berusaha menjadi orang yang lebih baik setiap harinya, berusaha untuk memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Mari kita bersama saling menguatkan, saling peduli, saling menyayangi. Aku berharap semoga kamu mendapat semua kebaikan yang kamu dambakan. Kamu bisa menjadi dirimu yang selama ini kamu impikan. Kamu menjadi percaya diri atas dirimu dan tubuhmu. Memiliki pembicaraan seperti ini menyenangkan ya. Bisa bicara tentang sesuatu yang mungkin tabu jika dibicarakan dengan orang lain. Hari ini sampai di sini dulu ya. Besok kita ngobrol lagi. Besok kita berbagi cerita lagi. Sampai jumpa.